Salam saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan menanti adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Dan orang yang dalam penantian tidak semua lolos atau lulus dalam hal penantian tersebut. Bahkan sering sekali orang-orang gagal di dalam penantiannya. Di dalam kehidupan umat Allah, bangsa Yehuda pada zaman Nabi Habakuk, terjadi penindasan atas umat Allah, di mana terjadi kekerasan, kejahatan, dan kekejaman atas bangsa tersebut. Namun melalui firman ini atau melalui kitab Habakuk diberitahukan kepada kita bahwa dalam kondisi yang demikian, Allah memberikan penglihatan kepada Habakuk. Dan penglihatan tersebut adalah tentang di mana Tuhan Allah akan campur tangan untuk melepaskan umat tersebut dari penindasan tersebut, dari kekerasan, dari kekejaman dan kejahatan bangsa lain terhadap mereka. Tetapi pernyataan Allah masih dalam bentuk janji. Berarti umat Allah dan juga Nabi Habakuk harus menantikan peristiwa yang dijanjikan oleh Allah tersebut diwujudkan
Untuk itulah melalui firman ini diberitahukan kepada Habakuk, memang penglihatan yang diberikan kepadanya itu masih menanti saatnya, masih menanti waktunya. Jadi umat tersebut, Nabi Habakuk harus menanti peristiwa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah akan melakukan suatu hal atau pekerjaan yang membuat orang-orang akan tercengang, orang-orang akan terheran-heran, karena perbuatan Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penantian seperti itulah kepada Nabi Habakuk, Tuhan memberitahukan bahwa penglihatan itu masih menanti saatnya. Walaupun penglihatan itu akan menuju kesudahannya, namun dia tidak menipu. Janji untuk ditepati bisa dalam waktu yang cepat, tetapi juga bisa dalam waktu yang lama. Tuhan mengatakan bahwa apa yang Dia janjikan itu pun apabila berlambat-lambat dikatakan. Artinya Tuhan tidak langsung menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat tersebut, karena kita tahu bahwa meskipun kita menghadapi banyak problem di dalam kehidupan kita, banyak masalah di dalam kehidupan kita, lalu kita berdoa, ya memang kadang-kadang Tuhan langsung mengambil tindakan dengan bersegera, tetapi kadang-kadang jawaban doa kita itu bisa sangat lama baru dijawab oleh Tuhan. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi demikian juga dengan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Habakuk. Tuhan Allah tidak berjanji bahwa hal itu akan bersegera terjadi, tetapi Tuhan Allah justru mengatakan apabila berlambat-lambat, hal tersebut tidak merupakan suatu tipuan. Itu memang harus terjadi apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi hal itu bisa berlambat-lambat dikatakan. Tuhan mengatakan kepada Habakuk agar ia tetap setia di dalam penantiannya itu, karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan dikatakan sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan bisa berlambat-lambat, tetapi itu pasti akan datang. Demikian dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada para nabi-nabi di zaman dahulu, zaman perjanjian lama, tentang seorang Mesias, tentang seorang juru selamat, dan itu terwujud beribu-ribu tahun kemudian, dan lahirlah seorang bayi mungil di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi jauh sebelumnya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pastilah mempunyai persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Ada persoalan yang mungkin dengan cepat dapat kita selesaikan. Ada juga mungkin persoalan yang ringan sehingga kita tidak begitu memperdulikan hal itu.
Tetapi kita juga bisa mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, persoalan yang kita rasa kita tidak mungkin dapat menyelesaikan sendiri, kecuali karena campur tangan Tuhan yang dikasihi Tuhan kita. Datang kepada Tuhan, menyampaikan segala persoalan-persoalan hidupmu. Maka sebagaimana Tuhan berjanji kepada Habakuk, para nabi bernubuat tentang Mesias, Tuhan pun berjanji kepada kita, orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelesaikan dan Tuhan akan campur tangan di dalam segala persoalan-persoalan hidup kita. Asalkan kita percaya dan tetaplah dalam keadaan sabar, tetap hidup setia kepada Tuhan, karena apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, yaitu melepaskan kita dari persoalan hidup, menyelesaikan persoalan hidup bersama-sama dengan Tuhan, atau mungkin persoalan itu harus kita tanggung, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tetaplah kita setia di dalam penantian kita akan janji-janji Tuhan, di dalam penantian kita akan persoalan-persoalan yang akan diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apapun persoalan saudara pada saat hari ini, semua kita serahkan kepada Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang ditindas, mungkin di dalam pekerjaan, atau mungkin di tengah-tengah keluarga, apakah kita yang mengalami kekejaman dari orang lain, percayalah Tuhan akan melakukan pertolongan bagi kita, membuat orang lain akan tercengang-cengang apabila Tuhan melakukan hal tersebut. Tetapi apakah Tuhan datang dengan bersegera atau berlambat-lambat, tetaplah kita setia di dalam penantian akan penyelesaian bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita semua tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah mengatakan terlalu lama Tuhan bertindak. Tidak ada yang terlalu lama bagi Tuhan, tapi semua akan diselesaikan tepat pada waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Engkau perdengarkan kepada kami di pagi hari ini, bahwa apabila Tuhan berjanji akan pertolongan Tuhan, apakah itu berlambat-lambat atau bersegera, kami hanya diminta untuk bersabar. Kami diminta untuk setia, karena janji Tuhan itu akan terwujud. Tuhan tidak pernah berbohong. Semua yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang setia, tetap sabar di dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di lain waktu, saudara yang dikasihi Tuhan.